Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan dalam keadaan baik ya. Kembali lagi di dapur saya. Kali ini saya mau sharing puff pastry. Kita bikin puff pastry homemade. Jadi buatan kita sendiri. Jadi bahan-bahannya seperti biasa kita tahu apa yang kita pakai. Biasa juga puff pastry kalau mau gampang banyak dijual ya yang frozen. Cuma keadaannya kadang-kadang nggak stabil. Kalau kita bisa bikin sendiri di rumah, terus kita bikin mungkin kalau lagi sempet, kita bikin terus kita simpen di freezer. Nanti saat kita butuhkan, kapan aja itu bisa kita pergunakan. Sebenarnya bikin puff pastry susah-susah gampang. Jadi kita mulai dulu dengan bahan yang lebih mudah untuk belajar nanti ke bahan yang lebih sulit. Yuk kita mulai. Nah bahan-bahannya di sini saya perlu 250 gram tepung protein tinggi. Jadi kalau mau tahu ya, apa sih yang namanya protein tinggi, protein sedang, dan protein rendah. Kalau protein tinggi biasanya kandungan gluten atau proteinnya itu 13% dan sampai 15%. Makin tinggi biasanya 15% makin bagus karena elasticity-nya makin kuat. Terus kalau yang dibilang protein sedang itu 10% dan yang protein rendah itu biasanya 8%. Nah udah, itu lewatin aja sekedar kita tahu. Nah untuk bahan kedua saya pakai 125 gram air. Airnya harus dalam keadaan dingin. Kemudian saya pakai juga ada garam di situ 5 gram. Terus gulanya juga cuma 10 gram, jangan terlalu banyak ya, nanti gulanya meleleh akan mempengaruhi pastry kita. Dan kemudian saya pakai di sini juga 12,5 gram room butter. Kenapa saya harus pakai room butter? Karena ini biar bikin adonan kita wangi. Karena saat ini kita mau belajar dulu dari step yang pertama, kita pakai yang namanya coarse fat. Coarse fatnya itu juga ada grade-grade-nya. Kita mulai dulu yang paling gampang. Nanti setelah yang coarse fat ini kita mampu kerjain dengan mulus, nanti bisa naik ke tahap berikutnya dengan coarse fat yang dari import ya, dari luar. Itu harganya juga berkali-kali lipat, tapi taste-nya juga pasti lebih enak. Nah untuk coarse fat yang saya pakai sekarang ini untuk pertama-tama, apalagi yang baru pertama kali mau bikin puff pastry, saya pakai merek Vilma. Jadi itu lebih mudah di-handle. Dan kalau kita pakai merek yang lebih mahal, biasanya kita harus di udara atau di ruangan yang paling enggak suhunya 22 derajat Celcius. Jadi harus ber-AC atau udaranya dingin. Yuk kita mulai untuk bikin adonannya atau doughnya dulu sebelum kita campur dengan coarse fat. Karena setelah doughnya jadi, harus kita istirahatkan kurang lebih 15-30 menit. Kita mulai yuk. Sampai tercampur rata aja. Kalau adonan kita udah tercampur rata, ini saatnya kita istirahatkan ke dalam lemari es. Nah ini adonan yang saya udah istirahatkan kurang lebih 30 menit. Jadi bisa mulai start dari 15 sampai 1 jam kita istirahatkan. Dan tadi coarse fatnya saya lupa. Kita pakai di sini coarse fatnya. Tadi kan yang saya bilang kalau mau mula-mula pakai Vilma dulu. Ini 225 gram. Sekarang kita harus cek. Yang paling penting konsistensi antara adonan kita dengan coarse fat lembutnya harus sama. Gimana caranya kalau misalnya konsistensi antara adonan dengan coarse fatnya nggak sama? Ini kalau saya pegang
saya punya adonan dengan korsetnya sudah sama. Kalau misalnya nanti adonan lebih lembut, korsetnya keras, ini bisa kita main-mainin, kita bejek-bejek ya, nanti biar jadi konsistensinya bisa sama. Nah ini tepungin meja kerjanya ya, lumayan banyak. Nanti makin lama tepungnya yang kita pergunakan juga makin berkurang. Ini biar nanti adonannya nggak lengket. Kita tipiskan adonan kita, kurang lebih tebelnya 1,5 sampai 1 mm. Dan di rollnya harus bolak-balik. Kalau adonan kita sudah dipipihkan, sekarang kita bisa pecah-pecahin korsetnya. Kenapa sih mesti dipecah-pecahin? Nah ini biar nanti pas di roll, korset dengan adonannya bisa tercampur rata. Kalau biasa kan ada ya yang satuan, itu biasanya kalau kita roll belum mahir, nanti bisa terpecah, jadi bocor adonannya. Nah, kalau ini lebih aman. Lapisan pertama ya, ini biasa kalau kita ngerol kan ada yang panjang pendek atau nggak bisa jadi segi empat kayak gini. Ini kalau adonan roti biasanya kita betot, karena di dalamnya ini udah ada korset, jadi nggak sembarangan bisa kita betot. Kita mainin rollnya biar nanti adonannya bisa jadi persegi panjang. Nah, kalau udah setipis kurang lebih 1–1,5 mili, ini kita bisa lipat 3 atau bisa lipat 4. Kalau nanti sudah lebih maju lagi atau lebih sering lagi bikin dan kita sudah kenal pastry kita, ini kita bisa bagi 4. Tapi untuk pertama-tama kita bagi 3 aja ya, biar nanti adonannya nggak sobek. Kalau dibagi 3, kita harus ngerolnya 6 kali. Kalau dibagi 4, cukup 4 kali. Ini sekarang baru ke 1, kita bisa kerjain yang kedua. Hati-hati ya, kalau pecah, nanti rasanya sih nggak berubah, tapi dia nggak bisa, lapisan-lapisannya nggak bisa bagus. Itu aja.
Ini yang kedua. Saya kasih tanda, ini berarti baru 2 kali saya lipat. Karena kita butuh 6 kali. Jadi setiap kali lipatan yang kedua atau laminasi yang kedua, kita bisa istirahatkan ke dalam lemari es. Laminasi yang kedua udah saya istirahatkan 1 jam. Nah, ini kita bisa roll lagi untuk 2 kali laminasi, berarti udah 4. Videonya cuma isiannya ngelipet sama ngerol. Ini namanya proses laminasi. Rollnya dimainin agar kita dapat bentuk persegi panjang. Karena ingat sekali lagi, ini kita nggak bisa betot-betot kayak adonan roti, karena di dalamnya sudah ada coarse fat. Ini laminasi saya yang ketiga. Udah semakin bagus. Lihat lapisannya. Cakep ya. Sebelum saya istirahatkan, ini laminasi yang keempat. Pada saat proses laminasi, usahakan adonan dengan coarse fat-nya tidak bocor. Jadi nanti lemaknya nggak keluar dan membuat gagal kita punya puff pastry. Kalau gagal, bocor, dia nggak bisa lapisannya kan ini berlapis-lapis antara butter, dough, butter, dough. Kalau pas saat dimasukkan ke dalam oven, panas dari oven itu akan membakar si butter, mengangkat pastry, mengangkat si dough naik, makanya jadi berlapis-lapis. Tapi kalau bocor, doughnya akan menjadi satu dengan dough di bawahnya dan lapisannya gagal. Seperti ini ya, ini nggak ada yang bocor. Baru kemudian kita lipat ini yang keempat. Ya, lihat, nggak ada yang bocor. Ini sudah keempat. Kita siap istirahatkan lagi di dalam lemari es selama 30-1 jam. Saya beri tanda keempat ya. Nanti sekali lagi 2 lipatan ke-6 dan selesai. Ini saya baru ambil dari kulkas, ini 30 menit ya, saya istirahatkan di dalam kulkas. Ini sudah yang laminasi keempat, jadi tinggal 2 kali lagi. Jangan lupa meja kerjanya kita kasih tepung, biar nanti nggak nempel dan adonannya nggak sobek. Ingat ya, kalau sobek nanti lapisan butter dengan lapisan tepung atau dough ketemu lagi dengan lapisan butter karena dia bocor, dough akan ketemu dough, dia nempel. Jadi nggak ada layer-layernya lagi, rusak. Rasa nggak berubah, tapi nanti bentukannya aja kita punya puff pastry akan rapet ya, nggak bisa pecah-pecah. Jangan lupa kalau ngerol harus dibolak-balik. Setelah persegi panjang, tebalnya juga
hampir sama. Ini karena kita nggak pakai mesin ya, jadi kira-kira tebalnya hampir sama. Ini laminasi ke-5. Sekarang laminasi terakhir ke-6. Jangan lupa dikasih tepung agar adonan tidak nempel di meja kerja dan bolong. Tapi tepungnya sudah makin sedikit ya penggunaannya. Sekarang laminasi terakhir, yaitu laminasi yang ke-6 selesai. Puff pastry kita siap kita simpan di dalam lemari es atau di freezer kalau mau dipakai lebih dari 1 minggu. Puff pastry saya selesai saya sharingkan hari ini. Videonya bosen ya, cuma lipet roll. Karena itu adalah proses inti atau yang paling penting dalam pembuatan puff pastry. Nah, ini puff pastry banyak banget gunanya. Nanti saya akan sharingkan gimana caranya bikin picnic roll, gimana caranya bikin Portugis egg tart, terus nanti ada namanya Kerstkrans ya, jadi kue Belanda itu khusus untuk Natal. Krans itu kan yang kita sering lihat ya kalau di Natal, hari-hari dekat menjelang Natal tuh ada di pintu-pintu rumah yang ditempel yang bentuknya lingkaran. Nanti lihat semua ide-idenya untuk menggunakan puff pastry bikinan kita sendiri. Selain yang saya sebutkan tadi kan, nanti kita bisa bikin misalnya sosis brood atau sup atau banyak banget deh apple pie, nanti bisa dikreasikan sendiri. Selamat menikmati hasil puff pastry bikinan sendiri. Selamat mencoba di rumah.